Pembangunan kesehatan tidak terlepas dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, yang menyatakan bahwasanya setiap orang berhak hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial. Sementara itu, pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Puskesmas Rantau Kopar merupakan salah satu dari 20 unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir yang bertanggung jawab menyelenggarakan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Puskesmas Rantau Kopar juga sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. UPT Puskesmas Rantau Kopar terletak di Jalan Lintas Kapas, Kecamatan Rantau Kopar, Kabupaten Rokan Hilir, yang merupakan salah satu pemekaran dari Puskesmas Sedinginan Kecamatan Tanah Putih yang terletak di Sedinginan, Kabupaten Rokan Hilir. Sebagian besar wilayahnya di daerah aliran sungai atau das Sungai Rokan. Batas-batas wilayah Puskesmas Rantau Kopar: batas utara Kecamatan Desa Sekeladi, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir; batas timur Kecamatan Desa Petani, Kabupaten Bengkalis; batas selatan Kecamatan Desa Bonai, Kabupaten Rokan Hulu; dan batas barat Kecamatan Desa Sekeladi, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Puskesmas Rantau Kopar memiliki 2 kelurahan dan 2 kepenghuluan, yaitu Kelurahan Rantau Kopar, Kelurahan Sungai Rangau, Kepenghuluan Bagan Cipmedak, dan Kepenghuluan Skapas. Waktu tempuh dari Puskesmas Rantau Kopar ke desa dapat dijangkau dengan kendaraan roda 2 atau roda 4. Jalan menuju Kepenghuluan sebagian besar sudah beraspal. Sementara itu, mata pencaharian penduduk sebagian besar bertani, berkebun, dan nelayan. Sedangkan untuk jarak tempuh dari Puskesmas ke ibu kota kabupaten lebih kurang 4 jam. Jadi kalau untuk pelayanan alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Kami pun sudah mendapatkan akreditasi utama, memiliki 4 posyandu. Jadi yang satu lagi posyandunya posyandu Pendimangan, sebenarnya 5 posyandu Pak. Alhamdulillah pelayanan kami memang tidak rawat inap, cuman kami UGD ada 24 jam. Stunting dulu sempat kami 2 tahun yang lalu lokus stunting, tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak lokus lagi. Cuman tetap terus dipantau anak-anak yang ada di Puskesmas Rantau Kopar ini. Kami ada program pemberian tambahan makanan, itu diberikan selama 90 hari berturut-turut, tidak pakai berhenti. Walaupun di hari tanggal merah ataupun hari Minggu itu tetap diberikan kepada anak balita tadi Pak. Karena status gizinya, asumsi gizi, asupan yang akan diberikan kepada balita memang ahli gizi yang menentukan Pak. Jadi bukan sembarang makanan yang akan diberikan gitu. Bumil cake-nya ada juga 90 hari juga diberikan makanan tambahan kepada bumil cake. Jadi bukan hanya untuk balita aja. Ibunya diberikan juga. Iya, karena memang kan kita 10.000 hari kehidupan tuh memang dari usia kehamilan dibantu untuk mengatasi stunting ini sendiri gitu. Puskesmas Rantau Kopar dituntut mampu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien, merata, adil, bermutu, dan memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat di wilayah kerjanya. Puskesmas Rantau Kopar sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir berperan sebagai ujung tombak terdepan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Puskesmas Rantau Kopar juga melakukan upaya-upaya kesehatan berupa promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Dengan upaya tersebut diharapkan terwujud tujuan pembangunan kesehatan dengan tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal. Dalam rangka meningkatkan cakupan kesehatan kepada masyarakat, berbagai upaya telah dilakukan. Di antaranya dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat,
Upaya kesehatan bersumber masyarakat diantaranya adalah Posyandu atau Pos Pelayanan Terpadu, Polindes, Pondok Bersalin Desa, Poskesdes, dan Desa Siaga. Sesuai dengan fungsi pokok Puskesmas, UPT Puskesmas Rantau Kopar melakukan 3 fungsi pokok pelayanan, yaitu melaksanakan dan mengembangkan upaya kesehatan dalam rangka meningkatkan status kesehatan masyarakat, mengurangi penderita sakit, membina masyarakat di wilayah kerja untuk berperan serta aktif di bidang kesehatan. Visi UPT Puskesmas Rantau Kopar adalah mendukung visi Kabupaten Rokan Hilir, yaitu menuju Rokan Hilir yang maju, religius, berbudaya, berbasis infrastruktur, dan perekonomian yang handal. Sementara itu, misi UPT Puskesmas Balai Jaya adalah mendukung misi Kabupaten Rokan Hilir yang ketiga, yaitu meningkatkan mutu dan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat Rokan Hilir. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama, UPT Puskesmas Rantau Kopar telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai dan didukung oleh tenaga dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat gigi, analis, tenaga farmasi, dan lain-lain. Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur terpenting dalam organisasi. Jalan tidaknya suatu organisasi sangat tergantung dari keberadaan SDM. SDM kesehatan yang memiliki kompetensi tentu akan menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan program dan pelayanan kesehatan. Dia bisa jadi stunting karena kekurangan gizi. Sehingga pertumbuhannya terhambat. Jadi kalau gizi ini memang dari awal kehamilan, bahkan kami juga memberikan tablet tambah darah itu pada calon pengantin. Karena kalau ibu hamil ini mengalami anemia, berarti nutrisi untuk bayinya itu bisa jadi terhambat, Pak. Kurang gitu. Oksigen untuk bayinya juga kurang. Setelah itu kalau ibu hamil ini anemia, pada saat dia melahirkan bisa terjadi pendarahan. Bahkan kami juga memberikan tablet tambah darah pada usia remaja. Sebelum kami memberikan itu, kami pasti memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah sebelum dilakukan pemberian itu. Karena pasti mereka akan bertanya, kenapa kami harus minum ini seperti mama kami yang hamil, padahal kami tidak hamil gitu. Sehingga mereka mengerti. Kalau mereka mengerti, mereka sudah mau meminumnya. Nanti pas ditanyakan sama ibunya, kenapa kamu juga minum itu? Nanti mereka juga menjelaskan. Kan kalau dia sudah mengerti, berarti dia dengan sadar diri untuk mengkonsumsinya. UPT Puskesmas Rantau Kopar memiliki fasilitas yang lengkap antara lain ruang IGD, ruang pemeriksaan umum, ruang ibu dan KB, ruang poli anak dan imunisasi, ruang poli gigi, ruang apotek, ruang pendaftaran, ruang fisioterapi, ruang permainan anak, ruang rawat inap, ruang kepala puskesmas, ruang administrasi atau tata usaha, ruang gizi, pojok TB, ruang bendahara, dan ruang program. Sebagai salah satu upaya di bidang promosi kesehatan, Puskesmas Rantau Kopar juga secara masif mendorong masyarakat menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Suatu daerah dapat dikategorikan sehat jika rumah tangga yang ada di dalamnya dapat berperilaku hidup bersih dan sehat. Di dalam pelaksanaan program pola hidup bersih dan sehat, Puskesmas Rantau Kopar bekerja sama dengan sejumlah instansi terkait, seperti halnya pihak kecamatan, desa, atau kepenghuluan, TNI, Polri, dan sejumlah unsur lainnya. Bahkan gerakan PHBS di Kecamatan Rantau Kopar sudah berkembang secara masif melalui gerakan masyarakat sehat atau yang disingkat dengan istilah Germas. Kami dari pemerintah Kecamatan Rantau Kopar untuk mendukung program dari Bapak Bupati Rokan Hilir, Bapak Afrizal Sintong SIP MSI, kami telah melakukan beberapa kegiatan untuk sinergitas daripada kegiatan tersebut. Contohnya Hari Germas atau kegiatan Germas yang dilakukan antara pihak kecamatan dan pihak puskesmas bersama mengadakan gotong royong kebersihan lingkungan di kantor masing-masing dan juga di tempat masyarakat. Yang kedua, posyandu bagi anak-anak dan lansia tetap dilaksanakan setiap bulannya.
di Posyandu Kepenghuluan dan kelurahan masing-masing. Dan yang ketiga, penurunan angka stunting yang sering dilakukan oleh pihak kabupaten BP2KB. Mereka sering mengadakan bintek-bintek terhadap kader stunting yang terletak di Kelurahan Sungai Rangau. Itu aktif setiap bulannya. Dan alhamdulillah Kecamatan Rantau Kopar juga mendapatkan rumah stunting. Dengan sejumlah fasilitas dan tenaga kesehatan yang tersedia, Puskesmas Rantau Kopar berkomitmen penuh untuk tetap meningkatkan mutu pelayanan dan terus berinovasi dalam menjalankan tugas dan fungsi guna menciptakan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Kami selalu berusaha meningkatkan mutu dan layanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat Rokan Hilir dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pelaksanaan bidang kesehatan yang profesional. Saya Afriza Sintong, Bupati Rokan Hilir. Kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita wujudkan Rokan Hilir sehat, menuju Rokan Hilir yang maju, religius, dan berbudaya, berbasis infrastruktur dan perekonomian yang handal.